Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 4 Februari 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul, Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Dia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami hingga di pagi hari ini. Kami akan memulaikan semua aktivitas kami hari ini. Dan yang pertama yang kami rindu adalah kami mau mendengarkan suara-Mu melalui renungan pagi. Biarlah pekabaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dapat menuntun kami untuk tetap setia, dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Pelihara kami sekali lagi di hari ini dan memberkati firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku, renungan pagi kita untuk 4 Februari 2022 dengan judul Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Dia. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, dengan renungan pagi yang saya bawakan dari kota Manado, dari Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Desa Tumaluntung ini, boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Kristus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Dia. Dan ayat tema kita Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sekali lagi Yohanes 17 ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi poin di sini adalah Yesus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Jadi Yesus mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Dan bagaimana agar kasih itu, kasih Bapa kepada Yesus dan kasih Yesus kepada kita diketahui oleh semua orang di atas dunia, yaitu tinggal di dalam Yesus, sama seperti Yesus tinggal di dalam Bapa. Ketika Yesus tinggal di dalam Bapa dan kita tinggal di dalam Yesus, maka tujuannya adalah supaya orang tahu bahwa ada kasih Allah, bahwa Allah mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kita, maka sama dengan Allah mengasihi kita. Sekali lagi, Kristus mengasihi kita sama seperti Allah, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengajar kita memanggil Bapanya Bapa kami atau Bapa. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Ibrani 2 ayat 11. Hati juru selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah, sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, yaitu dengan kalimat Bapa kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu, begitu penuh dengan dorongan dan hiburan bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana Ia mengasihi anaknya. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas lewat kematiannya, telah diliputi kasihnya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, Yesus telah mati, itu berarti setan kalah, Yesus menang, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa. Ingat saudara, ada dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan Yesus.
dan anak domba itu. Jadi Allah dan Yesus itu adalah anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka lebar-lebar kepada manusia yang berdosa. Dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan mempercayai kasih yang Dia miliki untuk kita. Karena dengan mendapatkan kasih-Nya kita dibawa kepadanya. Orang yang mengasihi Yesus sudah pasti dia sudah tahu bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Orang yang tidak peduli tentang agama, dia tidak tahu seberapa besar kasih Allah kepadanya. Orang yang terjebak dengan narkoba, orang yang terjebak dengan apa saja, dia tidak tahu dan dia tidak selalu sadari. Walaupun harusnya dia tahu bahwa Allah sangat mengasihi, tapi dia tidak peduli dengan kasih Allah kepadanya. Penghayatan kasih Allah akan membuang sifat mementingkan diri. Dengan memanggil Allah adalah Bapa kita, kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagian dari jaringan besar umat manusia. Semua anggota satu keluarga. Dalam permintaan kita, harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tidak seorang pun dibenarkan berdoa minta berkat untuk dirinya sendiri. Saudaraku, puji Tuhan pekabaran hari ini, bahwa kalau kita mengasihi Yesus bukan karena kita lebih dulu, tapi karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan karena Allah mengasihi Yesus sehingga Yesus mengasihi kita. Artinya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan penting di sini saudara, yang perlu kita harus tanamkan dalam pikiran kita, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi keselamatan untuk semua orang. Sebenarnya kita adalah saudara di dalam Yesus, dan memang kita selalu bilang kita ini bersaudara di dalam Yesus. Hendaknya perbedaan semakin tipis, perbedaan semakin menghilang oleh karena darah Yesus, oleh karena kasih Yesus. Tapi kenyataannya adalah bahwa dunia ini semakin berbeda. Kasih kebanyakan orang semakin pudar. Itulah sebabnya hari ini saudara, mari kita bangkitkan rasa kasih dalam diri kita kepada sesama. Ingat bahwa saudara kita yang lain mungkin beda marga, mungkin beda suku, bahasa. Tapi ingat, mereka adalah saudara kita. Saudara kita di dalam Yesus. Hendaknya, kesimpulan kita adalah, hendaknya doa kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi doa kita juga bagi orang lain di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang terpuruk oleh karena mabuk, oleh karena narkoba, tapi mereka menunggu kedatangan kita untuk membantu mereka, untuk menolong mereka, untuk memotivasi mereka bangkit dari keterpurukan itu, sehingga dunia tahu bahwa masih ada kasih Allah di atas dunia ini. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi bagian kita semua. Amin. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih renungan yang indah hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami tidak hanya dengar, tetapi kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bahwa kasih Allah besar bagi kehidupan kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Hari ini kami menyadari bahwa orang lain di sekitar kami adalah saudara kami, di mana kasih Allah itu harus mereka tahu, dan mereka boleh menerima kasih itu sehingga dunia ini berubah, diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Pimpin kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini di mana saja berada, di Indonesia atau di luar negeri, bahkan sampai di Amerika, Tuhan memberkati. Peliharakan selalu berkat-berkat-Mu menaungi hidup kami. Berkati channel ini, biar dapat berjalan, bisa dapat berfungsi dengan baik. Apabila ada donatur-donatur yang rindu menolong sehingga pelayanan ini boleh lebih berkembang, Tuhan juga memberkati, dan berkat-berkat yang indah menjadi bagian kami semua. Hari ini berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa di doa pribadi saudara mendoakan kami atau saya dalam penyampaian pekabaran setiap pagi, dan juga channel ini agar tidak terkendala, semakin diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Shalom.